Selamat siang pemirsa, saya Wulan Rahmatul Aini. Saya sedang berada di acara seminar internasional dan pertunjukan budaya Indonesia Tiongkok yang dilaksanakan di kampus UNU Yogyakarta, di mana sedang berlangsung kegiatan menggali sejarah masuknya Islam di Tiongkok dan dampak terhadap Indonesia. Bagaimana acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhadi Khalil, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Transformasi Sosial. Acara yang baru saja berlangsung, seminar tentang jalur sutra, hubungan Tiongkok dan Indonesia, merupakan bentuk dari implementasi visi Universitas Nahdlatul Ulama. UNU Yogyakarta memiliki misi, diantaranya adalah Go Global dan Go Collab. Kami mencanangkan bahwa UNU sebagai salah satu Universitas Nahdlatul Ulama di Indonesia ingin dari awal melakukan kerjasama internasional sebagai implementasi dari Go Global, juga Go Collab atau berkolaborasi dengan banyak pihak. Kami di UNU Yogyakarta mencanangkan bahwa UNU itu sebagai hub internasional. Jadi kami terbuka sekali untuk kolaborasi dengan berbagai pihak yang saling menghormati, menjunjung kesetaraan, dan juga menguntungkan semua pihak. Dari seminar tadi kita mendapatkan banyak sekali input, masukan. Ternyata banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Tiongkok. Ada banyak persamaan antara Muslim Indonesia dan Muslim Tiongkok. Muslim Indonesia banyak yang menganut mazhab Maturidiyah dan Syafi'iyah. Muslim di Indonesia banyak menganut paham teologi atau akidah Asy'ari dan Maturidi. Sementara demikian juga Muslim di Cina atau di Tiongkok. Ada perbedaan mazhab sedikit, misalnya di sini tekanannya pada Syafi'iyah dan di sana Hanafiyah. Tapi itu sama-sama mazhab Hanafiyah ini mazhab yang juga diapresiasi dengan sangat kuat oleh Nahdlatul Ulama. Dari tadi dalam acara tadi kita bisa mengambil kolaborasi ke depan sudah sangat konkret sekali. Kita akan undang calon-calon ulama untuk belajar di sini, baik belajar Islam maupun belajar disiplin-disiplin ilmu yang lain termasuk teknologi dan juga ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Meskipun mereka belajar ilmu-ilmu yang non agama, karena UNU Yogyakarta juga terhubung dengan banyak pesantren, diharapkan remaja dan anak-anak muda Muslim dari Tiongkok bisa belajar di sini, belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab yang dibaca oleh ulama-ulama kita, yaitu kitab-kitab kuning. Mereka di sini juga mungkin bisa menghafal Quran, bergaul dengan santri-santri di pesantren, sehingga relasi Indonesia dan Tiongkok ke depan semakin kuat dengan menjadikan Islam sebagai titik hubung yang bagi hubungan diplomatik antara masyarakat dengan masyarakat Indonesia dan Tiongkok, insya Allah menjanjikan bagi sama-sama keberuntungan, kesejahteraan, dan juga kebajikan bagi dua negara dan dua masyarakat. Terima kasih. Ya, saya Chandra Yap, Sekjen dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI. Acara kali ini terselenggara berkat kerjasama Perhimpunan INTI, Pusat Riset Politik BRIN, dan Universitas NU Yogyakarta. Hari ini kami senang sekali acara berjalan lancar dan sukses. Salah satunya dengan kedatangan Profesor Lilin dari China Academy of Social Science di Beijing. Juga ada Kang Novi Basuki, Dewan Pakar INTI yang juga merupakan santri alumni Tiongkok, PhD.
lalu juga ada Mas Nostalgiawan Wayudi dari BRIN, dan ditambah Pak Suhadi Holil selaku Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Transformasi Sosial di UNU. Acara ini membuat kita semua mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru bagaimana kedekatan Indonesia dan Tiongkok khususnya dalam agama Islam. Ke depan tentu acara seperti ini akan kita buat lagi, lebih sering lagi, bagaimana ini bisa mendekatkan kita, mempererat kita sebagai satu bangsa dan satu saudara dalam Islam. Dan memang acara ini kita kerjakan dalam rangka menyambut 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Sekian, terima kasih. Para pemirsa Nahnul TV yang berbahagia, saya masih berada di kampus UNU Gamping, Yogyakarta. Baru saja menghadiri seminar internasional yang diselenggarakan oleh UNU berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tema seminar ini sangat menarik karena terkandung maksud untuk menelusuri dan melacak sejauh mana faktor Islam telah menghubungkan antara Indonesia dengan Cina. Saya kira masalah ini bagi kita umat Islam Indonesia telah mempunyai alur sejarah yang cukup panjang, karena penyebaran Islam di Indonesia sebagian juga tidak lepas dari peran tokoh-tokoh dari Cina yang ikut menyebarkan Islam di Indonesia. Di antara contoh yang sudah sangat terkenal adalah Laksamana Cheng Hu. Nah, Cheng Hu itu kan berasal dari Cina yang kemudian ikut menjadi tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Kemudian kita juga mengenal sejarah Islam. Ada seorang sahabat Nabi, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikuburkan di Cina. Nah, dari berbagai fragmen sejarah itu lalu muncul juga kajian bahwa di antara persebaran Islam di Nusantara itu juga tidak lepas dari beberapa tokoh yang berasal dari Cina. Nah, oleh karena itu alur sejarah ya antara Islam Indonesia dengan Cina ini sebetulnya bukan hal baru lagi. Hanya saja selama ini kajian ini memang kurang berkembang. Nah, saya sangat berharap kajian ini bisa berkembang lebih baik lagi. Di samping itu ada satu ajaran ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk belajar kepada orang Cina. Sabda Nabi yang cukup terkenal, yakni tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Oleh karena itu bahwa Cina dan masyarakatnya tentu mempunyai berbagai kelebihan. Ya mungkin sama halnya dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi secara khusus Nabi menyebut Cina. Artinya banyak hal positif yang bisa kita pelajari dari Cina. Di antara misalnya semangat mereka, kegigihan mereka dalam membangun ekonomi, ya termasuk mereka yang ada di Indonesia, yang kemudian dapat dikatakan sekarang ini justru perekonomian Indonesia ini banyak ditentukan atau bahkan dikuasai oleh orang-orang etnis Tionghoa atau dari Cina. Ini tentu faktor utamanya adalah karena kegigihan mereka. Di samping mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, bagi kita bangsa Indonesia, saya kira belajar dari Cina tentu belajar dari hal-hal yang positif untuk mengembangkan diri, untuk memajukan perekonomian kita. Bahkan juga dari Cina bisa kita pelajari ilmu kedokteran, ilmu pengobatan yang juga sangat terkenal dari Cina. Nah, karena itu
jika penelusuran sejarah ini kemudian bisa kita ambil poin-poin positifnya, ya saya kira hal yang cukup baik. Oleh karena itu ke depan kita berharap UNU bisa menjalin kerjasama lebih jauh dengan Cina dan bisa mengirimkan dosen-dosennya mahasiswa untuk belajar ke Cina, atau sebaliknya dari pemerintah atau rakyat Cina mungkin bisa mengirimkan dosen-dosennya, tenaga-tenaga ahlinya ke UNU dalam rangka transfer ilmu pengetahuan atau teknologi dan sebagainya yang bisa diambil manfaatnya oleh UNU. Nah, di samping UNU, saya yakin juga banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda Indonesia, termasuk dari kalangan pesantren ya, santri-santri, untuk bisa menimba ilmu pengetahuan di Cina dalam rangka mendapatkan ilmu-ilmu baru yang kita harapkan bisa dikembangkan di negara kita. Jadi seminar ini saya nilai sangat positif. Bahkan tadi dari Bapak Atase ya, Atase pendidikan kedutaan kita yang ada di Beijing tadi menawarkan ada delegasi dari kita untuk datang ke Cina melihat banyak hal, studi banding dan sebagainya, sehingga kita tidak hanya mendengar tentang Cina atau negara Cina, tapi kita bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan industri dan sebagainya yang berada di Cina. Saya kira ini tawaran yang cukup menarik, yang harus direspon dengan sebaik-baiknya oleh setidak-tidaknya oleh UNU di Jakarta. Saya kira itu komentar dan harapan saya ke depan. Mudah-mudahan seminar ini akan memantik kerjasama yang lebih baik lagi antara UNU dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Cina. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, acara seminar internasional dan pertunjukan budaya di Indonesia Tiongkok. Saya Wula Rahmatul Aini bersama tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.